Halo anak-anak semua, sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Ibu harap kalian baik-baik aja ya, sehat selalu pastinya. Oke, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun pembelajaran jarak jauh ya. Tapi nggak apa-apa, semoga materi yang akan Ibu sampaikan hari ini bisa kalian terima. Oke, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai alat-alat yang digunakan oleh manusia purba. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih kalau kehidupan pada zaman praaksara itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, untuk zaman batu sendiri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu zaman batu tua, kemudian zaman batu tengah, dan zaman batu muda. Untuk zaman batu tua itu disebutnya Paleolitikum. Jadi pada zaman ini manusia purba itu menggunakan alat-alat dari batu yang masih kasar. Dan alat-alat yang digunakan manusia purba pada saat itu adalah kapak perimbas, alat serpi, dan kapak genggam. Terus apa aja sih kegunaannya? Nah, untuk kapak perimbas sendiri itu memiliki kegunaan untuk menguliti binatang hasil berburu, merimbas kayu, dan memecah tulang. Kemudian ada alat serpi. Nah, alat serpi ini digunakan sebagai gurdi, penusuk, dan sebagai pisau. Lalu ada juga kapak genggam. Nah, kapak genggam ini digunakan untuk menggali ubi dan memotong binatang hasil berburu. Nah, kita lanjut ke zaman berikutnya yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Jadi pada zaman ini alat-alat digunakan oleh manusia purba itu masih sama sebenarnya dengan zaman batu tua. Akan tetapi alat pada masa ini itu sudah diasah namun belum halus. Nah, alat-alat yang digunakan manusia purba pada masa ini adalah yang pertama mata panah. Nah, mata panah ini digunakan untuk berburu binatang. Kemudian ada gerabah. Gerabah ini barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. Gunanya untuk meletakkan sesuatu atau untuk menyimpan bahan makanan yang mereka punya. Kemudian ada beliung persegi. Beliung persegi ini digunakan untuk menebang kayu dan mencangkul. Nah, yang berikutnya itu ada kapak lonjong besar. Nah, kapak lonjong besar ini digunakan untuk mencangkul atau mengolah tanah, sedangkan yang berukuran kecil itu digunakan sebagai benda wasiat atau pada waktu upacara adat. Kemudian alat-alat yang dibuat dari tulang. Tampaknya tulang dari hewan asli buruan telah dimanfaatkan untuk membuat alat-alat seperti pisau, belati, mata tombak atau mata panah. Kemudian zaman batu muda atau biasa disebut Neolitikum. Jadi pada zaman ini alat-alat yang digunakan manusia purba meskipun masih menggunakan batu, tetapi alat-alat tersebut sudah diasah secara halus dan bentuknya sudah bagus dan bervariasi. Kemudian zaman logam. Jadi zaman logam ini dapat dibagi menjadi 3 bagian antara lain zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama itu ada zaman tembaga. Pada zaman ini manusia purba sudah mampu memanfaatkan logam tembaga yang dapat digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga. Kemudian ada alat-alat dari perunggu. Jadi pada zaman ini manusia purba sudah mampu membuat peralatan dari perunggu yang terbuat dari hasil campuran antara tembaga dan timah. Yang terakhir itu zaman besi. Jadi manusia purba pada zaman ini sudah mampu melebur biji besi yang dibentuk sedemikian rupa meskipun masih kasar. Oke, karena Ibu sudah selesai menjelaskan materinya, karena Ibu rasa cukup, jadi kita lanjut ke kuis. Nah, untuk kuisnya ini silahkan kalian download aplikasi Kahoot, bisa di Play Store atau App Store. Nah, jika kalian sudah download, silahkan kalian buka link yang udah Ibu sampaikan di grup. Nah, silahkan kalian klik linknya, kemudian kita langsung ke play. Nah, untuk ketika kita sudah klik play, kita akan ada pilihan teach atau assign challenge. Nah, untuk siswa kalian silahkan pilih assign challenge, kemudian klik create. Nah, di sini udah ada pinnya.
lalu kita klik down. Nah, start playing. Dan silakan kalian langsung saja, kemudian lalu silahkan isi kuisnya ya.